Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan la siyama ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah ungkapan yang pantas dan mesti selalu menghiasi lisan kita. Karena nikmat iman dan Islam yang kita nikmati saat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang mau beriman. Walau jarak kita dengan Rasulullah sangat dekat, walau seseorang berhubungan keluarga dengan baginda Rasul, walau seseorang menjadi putranya Rasul, kalau Allah tidak menghendaki sebagai orang beriman, maka ia tidak akan pernah berada di jalan keimanan. Seperti Kan'an, putra daripada Nabi Nuh alaihi salam, walau sampai banjir telah menenggelamkan daerah mereka, masih Nabi Nuh mengajak anaknya beriman, tapi Allah tidak menghendaki Kan'an untuk beriman, maka Kan'an ditenggelamkan oleh banjir pada waktu itu. Oleh karena itu, sekali lagi, nikmat iman yang kita nikmati saat ini kita syukuri, kita akui bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan yang penuh ketulusan dari batin kita, alhamdulillah, wa khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa, kata Nabi, adalah memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, manusia paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah qudwatun hasanah kita,
Beliaulah uswatun hasanah yang telah Allah kirimkan untuk kita umat akhir zaman. Maka patut kita bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita menjadi umat Rasul, mari selalu kita tumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada manusia agung tersebut, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak sholawat kepadanya, dibarengi dengan rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, kami umatmu sangat merindukan mencintaimu ya Rasulullah. Maka karuniakan kami syafaatmu ya Rasulullah, baik semasa di dunia, lebih-lebih kelak di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, tidak lupa khatib menyampaikan pesan-pesan ketakwaan yang merupakan bagian daripada rukun khutbah adalah berpesan takwa. Takwa yang sama-sama kita maklumi dan pahami adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jika kita sudah dapat menjadi pribadi yang bertakwa, maka posisi kita disebut sebagai akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang paling baik untuk kau persiapkan menghadapi kehidupan yang sementara menuju akhirat yang abadi adalah at-taqwa. Fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, firman Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semua tentang aqsamun ni'am, pembagian nikmat. Aqsamun ni'ami inda Ibnul Qayyim, pembagian nikmat itu adalah salasah, dibagi tiga. Yang pertama, nikmatun hasilatun lil abdi. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang telah dirasakan oleh hamba, oleh kita, yaitu nikmat yang telah kita peroleh sejak kita lahir sampai dengan detik ini. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu pun merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan nikmatun hasilatun lil abdi, nikmat yang telah dirasakan oleh kita hamba-hamba Allah. Contohnya mislu ni'matil iman wal islam was sihah wal rizq al ahl was sakinah. Contoh nikmat yang telah kita rasakan adalah nikmatul iman. Yang pertama adalah nikmat iman, bahwa dengan nikmat iman itulah kita kemudian ringan langkah kita menuju tempat yang mulia ini. Tanpa iman, walau rumah kita berjarak tembok masjid, tidak akan pernah bisa kita berada di ruangan yang sangat mulia ini. Tapi dengan iman,
walau rumah kita berjarak 1 kilo bahkan 10 kilo, kita akan siap menempuhnya karena nikmat iman yang ada dalam diri kita. Bahkan karena kita beriman kepada Allah, Mekah yang jaraknya jauh dari daerah kita, sanggup kita mengumpulkan biaya hanya karena ingin bertawaf di depan Ka'bahnya Allah, ingin sa'i di mas'anya Allah, ingin wukuf di Arafah, ingin melontar jumrah dan lain sebagainya, bahkan ingin berziarah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Tanpa iman kita tidak akan pernah mau untuk hadir di kota suci tersebut. Oleh karena itu, nikmat iman yang ada pada diri kita yang telah Allah anugerahkan ini, mari kita rawat, mari kita jaga. Jangan sampai nikmat agung ini akan digerogoti oleh iblis laknatullah alaih. Karena satu-satunya makhluk penjahat yang tidak pernah rela melihat kita kembali membawa iman kepada Allah adalah iblis laknatullah alaih. Iblis telah berjanji di hadapan Allah, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan berupaya menggoda anak Adam, akan mencabut imannya sebelum ia menembuskan nafas terakhir agar ia bersamaku di neraka. Itulah pernyataan iblis laknatullah alaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Silahkan. Tetapi kata Allah, kamu tidak akan pernah bisa menggoda hamba-hambaku yang betul-betul menjaga imannya. Dan iblis pun mengakui bahwa kami tidak akan pernah bisa menggerogoti imannya orang yang sungguh-sungguh beriman. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tidak bisa akan mempengaruhi hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Oleh karena itu, mari kita rawat iman ini menuju iman yang pantas disebut sebagai ibadaka minhumul mukhlasin, hamba Allah yang betul-betul ikhlas, tulus, bersih daripada niat-niat yang buruk, tetapi kita selalu menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Dan Nabi pernah mengajarkan kepada kita, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, sampai Nabi mengulang-ulang mengatakan kalimat ini yang artinya perbaharulah imanmu, rawatlah imanmu, segarkanlah imanmu, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami merawat iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Bahkan teruslah kita berupaya sampai menghembuskan nafas terakhir. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir ajalnya, dakhalal jannah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari di sisa perjalanan hidup kita masing-masing yang kita tidak akan pernah tahu sisa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun usia ini, pelajaran demi pelajaran, belasan jamaah kita dipanggil Allah di bulan ini. Maka pelajaran yang harus kita ambil adalah kita juga akan mengiringi mereka semua akan masuk ke liang lahat. Oleh karena itu, iman inilah karcis utama kita. Iman inilah menjadi karcis kita untuk bisa mengetuk surga Firdaus. Tanpa iman tidak akan pernah bisa kita akan menyogok malaikat Ridwan penjaga surga dengan miliaran rupiah, triliunan dolar dan lain sebagainya. Karena malaikat nggak butuh itu. Malaikat nggak butuh disogok dengan materi-materi dunia. Tapi malaikat akan sangat menghargai kalimat la ilaha illallah. Dia akan bukakan kita pintu surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Nikmat berikutnya adalah disebut dengan nikmatun muntazarah.
nikmat yang kita nanti-nanti, nikmat yang belum kita terima, tapi nikmat yang kita harapkan itu akan berpihak kepada kita. Mislu nikmatul jannah, seperti contohnya nikmat surga. Nikmat surga ini kita belum merasakannya. Kalaupun ada orang rajin ibadah kemudian dia jadikan kaya raya sukses hidupnya, belumlah surga. Itu hanya persekot, itu hanya gambaran surga, bahwa orang yang taat kepada Allah akan disayangi oleh Allah. Tapi bagaimanapun nikmatnya dunia ini dibandingkan nikmatnya surga yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, nikmat yang muntazarah, nikmat yang kita nanti-nanti berupa surganya Allah kelak di akhirat. Wa qabulid du'a, juga termasuk nikmat muntazarah adalah diterimanya doa-doa kita. Kemudian wa nasrullahi li ibadihil mu'minin, pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka ini juga nikmat yang kita tunggu-tunggu. Buktinya saat ini saudara kita di Palestina, di daerah-daerah konflik lainnya masih menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba. Tetapi pertolongan itu pasti akan menghampiri orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Palestina itu pasti akan menang karena Allah telah berjanji, Allah yang akan menolong, menumpas segala bentuk kebatilan di muka bumi ini. Pada waktunya tiba, maka seluruh dunia yang di situ ada penghuni umat Islamnya pasti akan merasakan betapa indahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu Dajjal akan berkuasa sehingga sampai dengan tidak ada lagi satu manusia pun yang beriman, semuanya menjadi penjahat-penjahat di dunia ini. Maka disitulah kemudian Allah akan hancurkan. Oleh karena itu begitu berartinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ada orang mengatakannya satu orang saja la ilaha illallah, itu Allah tahan kiamatnya, belum akan terjadi. Siapa yang menjaga kalimat tauhid ini la ilaha illallah, Allah hargai kalimat itu begitu sangat berharga. Bahkan besok di mizan, di timbangan kita ada namanya bitokoh, yaitu bingkisan kecil yang sangat kecil. Tapi bingkisan kecil ini kalau ditimbang dengan dunia dan isinya masih lebih berat bitokoh ini, masih lebih berat bingkisan kecil ini. Apakah bingkisan kecil ini? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga disebut dengan ni'matun daqullahu biha 'anil 'abdi baliyah. Nikmat berupa dibebaskannya kita, dijaganya kita, dihindarkannya kita dari segala bala, ujian, bala, azab. Jadi ketika kita dihindarkan oleh Allah dari bala, ujian yang berat, maka ini adalah nikmat yang disebut dengan nikmatun dafa'ullahu biha 'anil 'abdi baliyah. Nikmat berupa dijaganya kita, dipeliharanya kita oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Kesimpulannya adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia dibagi tiga. Yang pertama, nikmatun hasilatun lil 'abdi, nikmat yang telah kita rasakan dan sedang kita rasakan saat ini, seperti nikmat iman, rezeki, sehat, keluarga dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah nikmatun muntazarah, nikmat yang kita nanti-nanti, termasuklah husnul khotimah yang kita nanti, akhir hidup yang baik, itu termasuk nikmatun muntazarah. Kemudian yang ketiga, nikmat dafa'ullahu biha 'anil 'abdi baliyah, kita dihindarkan, dipelihara oleh Allah dari segala mara bahaya. Semoga ketiga macam nikmat ini senantiasa berada dalam diri kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkimatihi tanzil Qur'anil Karim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Apabila ajal telah tiba, tidak akan pernah bisa dimundurkan barang sesaat pun dan juga tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, di sisa hidup yang Allah amanahkan, mari senantiasa kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik untuk kita perbanyak adalah bekal takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ja'al baldatana hadha baldatun thayyibatun rabbun ghafur wa sa'ir biladil muslimina ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wajzihim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati ghufrana wajzihim bil ihsani ihsana wa bis sayyiati ghufrana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami memohon cinta-Mu. Wa hubba man yuhibbuk. Kami mohon cintanya orang-orang beriman yang mencintai-Mu ya Allah. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Jadikan kami semua selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Radina billahi rabba. Kami ridho Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridho semua takdir-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar menghadapi garis takdir yang Kau tetapkan kepada kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami pun ridho ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Beri kami kemampuan ya Allah untuk dapat mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan ya Allah di sisa hidup kami di dunia fana ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah.
Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, izinkan kami masuk surgamu ya Allah bighairi hisab ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.